Persib dikabarkan pantau Kepa Sherman dan Giancarlo Gallifuoco dari Liga Malaysia. Persib Bandung terus menjadi perhatian pecinta sepak bola, terutama setelah kabar terbaru yang menyebutkan bahwa mereka sedang memonitor dua pemain asing yang berlabel timnas. Salah satu nama yang mencuat adalah Kepa Sherman, seorang striker handal yang bermain di Liga Super Malaysia. Kepa Sherman, penyerang asal Liberia yang kini memperkuat Pahang, menjadi salah satu target potensial. Pemain berusia 33 tahun ini telah mengoleksi 21 caps bersama tim nasional Liberia, dengan torehan 2 gol. Sejak bergabung dengan Pahang pada 2023, ia menunjukkan konsistensinya di lini depan. Sebelumnya, Sherman juga pernah membela sejumlah klub Malaysia lainnya, seperti Kedah Darul Aman, Terengganu FC, dan PKNS FC. Berita mengenai ketertarikan Persib terhadap Kepa Sherman berawal dari cuitan jurnalis Malaysia, Afineswaran Taharumalengam, di akun X-nya, @afinesius90. Persib Bandung tengah memantau jasa penyerang Liberia Kepa Sherman, tulis Afineswaran. Pemain berusia 33 tahun ini telah bermain di Malaysia sejak 2017, terbukti sebagai penyerang yang tangguh di lini depan, tetapi juga kuat dengan kekuatannya. Kontrak Kepa Sherman dengan Pahang akan berakhir pada Mei tahun 2025, yang membuatnya menjadi target menarik bagi klub-klub yang ingin merekrutnya secara gratis. Situasi ini tentu memberi peluang besar bagi Persib untuk mengamankan tanda tangannya. Namun, mereka juga harus bersaing dengan klub-klub lain yang tertarik pada striker tersebut. Tidak hanya Sherman, Persib juga dilaporkan tengah melirik bek tengah yang memiliki rekam jejak di tim nasional kelompok umur Australia, Giancarlo Gallifuoco. Pemain yang kini bermain untuk Kuala Lumpur City FC ini juga sedang menjadi sorotan. Gallifuoco, yang pernah membela timnas U23 Australia, saat ini masih terikat kontrak dengan KL City hingga Desember tahun 2025. Sejak bergabung pada 2021, ia telah menjadi pilar penting di lini belakang timnya. Afineswaran kembali menjadi sumber utama berita ini. Ia mencuit, bek tengah KL Giancarlo Gallifuoco tengah dipantau oleh beberapa klub, meskipun hatinya tertuju pada City Boys. Kabarnya, ia diminati oleh Liga Super India, dilirik oleh klub-klub seperti JDT dan Persib, dan beberapa klub Kalik 2 telah menghubunginya. Gallifuoco memiliki pengalaman bermain di berbagai liga. Di Australia, ia pernah memperkuat Melbourne Victory, Central Coast Mariners, dan Western Sydney Wanderers. Sementara di Inggris, ia tercatat sebagai pemain Dover Athletic dan Torquay. Pengalamannya yang kaya membuatnya menjadi incaran banyak klub. Ketertarikan Persib terhadap kedua pemain ini menunjukkan ambisi klub untuk memperkuat skuad mereka. Namun, persaingan ketat dengan klub-klub lain, seperti JDT dan beberapa tim Kalik, menambah tantangan dalam upaya merekrut Sherman dan Gallifuoco. Sinyal Matteo Kocijan tinggalkan Persib Bandung. Matteo Kocijan berpotensi hengkang dari Persib. Nasib Matteo Kocijan di Persib Bandung kembali jadi sorotan. Gelandang Kroasia itu disebutkan hengkang dari Pangeran Biru pada bursa transfer awal musim 2025/2026. 3 cikal bakal angkat kakinya dari Persib juga sudah terendus. Pertama terkait dengan pesaing Matteo Kocijan di lini tengah Persib Bandung, di mana, di posisi gelandang bertahan, Persib Bandung memiliki pemain dengan gaya defensif yang secara kedalaman skuad berlapis. Tak cuma itu, secara level permainan, para pemain kedalaman skuad Persib Bandung itu bisa bersaing dengan Matteo Kocijan. Bersama Persib Bandung, Matteo Kocijan catatkan 1 assist di gelaran Liga 1. Dan 1 gol dari 5 laga di AFC Champions League 2. Kontrak Matteo Kocijan yang segera berakhir pada akhir musim 2024/2025. Sebagaimana diketahui, Matteo Kocijan didatangkan Persib Bandung per tanggal 3 Juli tahun 2024. Pemain kelahiran Koprivnica Kroasia itu resmi menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun yang berarti bakal segera usai pada Juli tahun 2025 mendatang. Dengan kata lain, kans Matteo Kocijan untuk angkat kaki dari Persib Bandung sangat terbuka lebar di akhir musim nanti.
Kondisi duo Brasil jelang Persib vs PSS Sleman. Hasil dramatis diperoleh Persib saat menjamu Bali United di Stadion GBLA, sempat kebobolan lebih dulu, Mark Loftus akhirnya bisa membalikkan kedudukan dengan skor akhir menjadi 2-1. Kemenangan ini sekaligus memperdekat peluang Persib untuk back-to-back juara di Liga 1 2024/2025. Persib makin kokoh di puncak klasemen dengan 61 poin, dan berjarak 8 angka dari Dewa United dengan 53 poin di peringkat kedua. Yang mengesankan, hasil meyakinkan Persib diciptakan dalam kondisi tak ideal. Sebab, sang predator David da Silva harus menepi dalam beberapa pertandingan terakhir akibat mengalami cedera. Pelatih Persib Bojan Hodak pun memberikan kabar terbaru mengenai kondisi top skor Liga 1 2023/2024 itu. Ia mengatakan, kondisi David sudah mulai membaik dan telah menjalani latihan meski harus di dalam ruangan atau indoor. David belum ada di sini, tapi dia sudah mulai latihan di dalam ruangan, jadi kondisinya semakin membaik, kata Bojan. David da Silva kembali mengalami cedera setelah libur Idul Fitri 2025. Musim ini di Liga 1, David baru mengemas 7 gol dan 2 assist dari 19 pertandingan yang sudah ia mainkan. Selain David, Ciro Alves juga absen dari latihan. Bojan mengatakan, Ciro harus menjalani pemeriksaan setelah merasakan nyeri usai laga lawan Bali United. Ciro belum hadir. Dia menjalani scan karena merasakan sesuatu. Tapi hasilnya juga baik-baik saja. Jadi saya rasa dia juga akan siap untuk pertandingan, pungkasnya. Alasan Persib Bandung tak ingin remehkan PSS Sleman. Persib Bandung harus menjamu PSS Sleman pada laga pekan ke-30 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Persib lebih diunggulkan ketimbang PSS Sleman untuk meraih kemenangan pada kesempatan ini. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah terkait status tuan rumah Persib. Seperti yang diketahui, duel Persib dijadwalkan terlaksana di kandang Persib, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2025. Alasan kedua yakni terkait perbedaan kedua tim di klasemen. Persib sementara berada di puncak klasemen, Maung Bandung memimpin dengan raihan 61 poin dari 29 laga. Di sisi lain, PSS Sleman datang dengan status juru kunci. Tim asuhan Peter Huistra mendekam di dasar klasemen setelah hanya bisa meraih 22 poin dari 29 laga. Meski begitu, Persib rupanya tak ingin meremehkan PSS Sleman. Hal ini disampaikan langsung oleh pemain Persib, Beckham Putra. Beckham Putra menilai semua tim bakal memiliki motivasi berlebih ketika melawan Persib. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Terlepas dari semuanya, Beckham Putra menegaskan timnya hanya akan fokus ke diri sendiri untuk bisa meraih 3 poin. Saya pikir lawan Persib pasti punya motivasi lebih dan ekstra, jadi lebih susah juga lawan Sleman. Kita fokus tim kita sendiri, kata Beckham Putra, dilansir bolasport.com dari Tribun Jabar.